Hai, welcome to Artocles. Kali ini saya mau ngebahas 3 kasus sangat viral yang menarik. Meskipun ada juga yang suka marah-marah di kolom komentar, kalau pas saya ngebahas 3 kasus, katanya nggak suka karena pendek-pendek. Sebenarnya pengen kombinasiin aja supaya nggak bosan dengan satu cerita, sekaligus menambah wawasan tentang peristiwa mengagetkan yang terjadi di belahan dunia lain yang konfliknya singkat-singkat. Kyler Lidens adalah seorang pria berusia 30 tahun asal Utah, Amerika yang bekerja menjadi staf di Hotel Holiday Inn sekaligus pecinta anjing. Pertengahan tahun 2023 kemarin, dia baru aja kehilangan anjing kesayangannya yang bernama Quicksilver yang sudah diasuhnya sejak masih bayi. Kehilangan untuk selamanya. Ayahnya mengatakan bahwa Kyler merupakan pribadi yang sangat seru, suka berpetualang dan punya banyak kawan. Namun dia memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya, mengidap bipolar dan suka meledak-ledak emosinya jika dalam keadaan tertekan. Di akhir tahun 2023, Kyler mendapat kabar bahwa kakeknya yang berada di kota Denver sakit-sakitan. Dan kali ini udah sangat sekarat, bisa jadi takkan selamat karena emang udah tua dan tidak bergerak sama sekali dalam perawatannya. Hal ini bikin Kyler sedih hingga memutuskan untuk berangkat jenguk pada tahun baru. Senin 1 Januari 2024, pemuda tersebut mencari tiket pesawat tercepat untuk bisa terbang. Dia tiba di Bandara Internasional Salt Lake City sekitar pukul 8 malam. Sudah ngebooking tiket penerbangan dari Utah ke Denver dengan pesawat Delta dan tiba di sana saat situasi masih cukup sepi. Ya mungkin karena suasana masih tahun baru, jadi keadaan gak serame biasanya. Dalam masa menunggu, ternyata pesawatnya sempat delay hingga membuatnya ketiduran sebentar sambil terduduk. Dia kaget terbangun saat waktu menunjukkan pukul 9.50 malam dan langsung lari menuju area boarding. Namun beberapa staf mengatakan bahwa dirinya terlambat, ketinggalan pesawat dan harus nunggu besok, yakni pesawat selanjutnya, karena untuk ke Denver udah nggak ada lagi penerbangan malam itu. Sempat cekcok dengan petugas, kemudian Kyler mulai stres sambil lari sana-sini di bandara, bahkan meninggalkan ranselnya di kursi area tunggu. Sekejap matanya ngelihat dari jendela, ada sebuah pesawat Delta yang akan berangkat. Langsung dia mencak-mencak pada penjaga agar dirinya diperbolehkan ikut. Karena kakeknya sedang sekarat dan dia nggak mau ngeluarin uang lagi untuk beli tiket besok. Tapi petugas tetap menolaknya, mengatakan bahwa pesawat ke Denver udah berangkat tadi. Udah bolak-balik juga kan dilakukan panggilan, tapi kenapa Kyler nggak denger? Dia nggak percaya dan terus maksa minta pesawat Delta yang masih di lapangan itu untuk berhenti dan menunggunya. Dalam CCTV bandara dikatakan Kyler berhasil masuk area boarding lalu menuju ke gate A1 namun terkunci. Lari lagi ke gate A2 yang juga terkunci dan coba narik pintunya sampai terjatuh. Tapi tetap gak bisa. Sempat berteriak ngamuk dan menggunakan sepatunya untuk memecahkan kaca jendela bandara, tapi nampaknya sia-sia. Dengan hanya menggunakan kaos kaki sambil megangin sepatunya, dia berlarian sana-sini di area boarding yang sepi. Sampai kemudian berhasil mendobrak pintu menuju tangga darurat dan masuk ke area terlarang di bandara. Berlari sendirian mencoba menghentikan pesawat yang mulai jalan. Namun pilot tidak melihatnya dan tetap bergerak menuju ke landasan terbang. Sampai dengan nekatnya Kyler memanjat ke mesin turbin, berharap bisa naik ke sayap menuju pintu pesawat dan masuk ke sana. Tapi ternyata sia-sia karena dirinya malah terhisap ke dalam mesin putar tersebut yang membuat beberapa staf lapangan ngelihat dari jauh kaget karena dia menghilang. Pilot juga merasakan area sayap kanannya terganggu dan pesawat Delta 2348 dengan 95 penumpang di dalamnya pun batal terbang secara mendadak. Pihak otoritas bandara segera mengecek yang beberapa jam kemudian berhasil mengeluarkan tubuh Kyler yang sudah tidak bernyawa dari turbin sayap kanan dalam keadaan yang cukup parah. Penyelidikan lebih lanjut masih dilaksanakan oleh pihak berwajib, namun dipastikan bahwa semua dilakukan atas keinginannya sendiri. Bahkan lebih parahnya lagi, bahwa pesawat Delta yang dia kejar dan naikin tersebut memang bukan menuju Denver, melainkan menuju San Francisco. Pesawatnya Kyler emang udah berangkat sekitar 30 menit sebelumnya saat dia sempat ketiduran di lantai ruang tunggu bandara. Menurut keterangan keluarga, memang Kyler sedang dalam masa mental down saat kejadian. Dia punya masalah dengan pekerjaannya, kakeknya sedang sekarat dan lelaki itu juga menolak untuk tinggal bareng sama orang tuanya. Karena malu udah umur 30 dianggap belum mapan, meskipun ayah dan ibunya berada di kota yang sama.
Dia juga mengkonsumsi obat-obatan dari dokter atas penyakit bipolarnya dan saat itu sedang berada dalam manic episode, yaitu kondisi terendah bagi penderita sakit mental, di mana dirinya ngerasa tidak berharga dan tidak berguna. Setelah peristiwa ini, banyak netizen yang nyinyir sama petugas maskapai Delta dan security bandara yang berada di Salt Lake International Airport. Karena kok bisa-bisanya ada penumpang atau non-petugas yang berhasil nyelonong masuk, sampai ke landasan tanpa izin atau penjagaan ketat sebagaimana yang seharusnya. Otoritas bandara dan kepolisian Utah terus melakukan investigasi tentang masalah ini. Namun untuk sementara mereka hanya beralasan bahwa saat kejadian bertepatan dengan tahun baru. Banyak petugas yang izin untuk perayaan New Year dan jumlah penerbangan serta penumpangnya juga tidak banyak. Sementara pihak keluarga tidak mendapat ganti rugi apa-apa karena dianggap justru kecerobohan yang dilakukan oleh Kyler sendiri. Gio Acino Gamino lahir pada tahun 1961 yang dulunya bergabung pada jaringan mafia di Italia dan banyak melakukan kejahatan di akhir tahun 80 sampai awal 90-an. Bahkan dipercaya ikut menjadi bagian dari Sicilian Mafia atau Cosa Nostra yang sangat ditakuti pada zaman tersebut. Pertama kali Gamino ditangkap tahun 84 atas penghabisan nyawa banyak orang dan berbagai kriminal lainnya, namun berhasil bebas karena uang jaminan dari keluarganya. Namun ditangkap lagi tahun 98 di kota Barcelona atas kejahatan yang sama dan korbannya lebih banyak lagi. Lelaki tersebut dikenakan hukuman penjara seumur hidup saat usianya 37 tahun, lalu diisolasi dari dunia luar, bahkan tidak diperbolehkan menghubungi atau dijenguk oleh pihak keluarganya. Namun baru 4 tahun menjalani masa hukumannya, ternyata Gamino berhasil kabur saat terjadi keributan di penjara Rebibbia pada 2002 dan bukan hanya dia yang melarikan diri saat itu. Anehnya setahun kemudian ada kasus lainnya yang baru terungkap setelah bertahun-tahun yang kenyataannya ketahuan bahwa pelakunya juga Gamino. Makanya di tahun 2003 walau tanpa kehadirannya, dilakukan sidang dan menjatuhi hukuman tambahan untuk Gio Acino Gamino. Dalam masa 2 tahun setelahnya, semua tawanan yang kabur dari Rebibbia tadi berhasil ditangkap, kecuali Gamino yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Udah ditelusuri ke pihak keluarga sampai rekanan terdekat, namun sama sekali buntu untuk menemukan jejak lelaki tersebut. Pada tahun 2014, kepolisian di Italia meminta bantuan kepolisian di Spanyol untuk pencarian karena ada beberapa pihak yang mengatakan kemungkinan Gamino sekarang berada di negara tersebut. Namun pencarian bertahun sulit menemukan lokasi tepatnya lelaki ini dan kasusnya pun gantung gitu aja, namun tidak pernah ditutup. Sampai pada suatu ketika di tahun 2021, salah satu staf kepolisian Italia iseng ngebuka aplikasi Google Maps untuk melihat keadaan kota Madrid dan sekitarnya di Spanyol dalam hal melacak kejahatan lainnya berhubungan dengan narkoba. Sampai tiba-tiba dia ngecek lokasi di kota Galapagar ini dan melihat 2 orang pria sedang berdiri di depan sebuah toko sayuran dan buah bernama El Huerto de Manu atau Manus Garden. Fotonya di zoom. Dapatlah sketsanya, kemudian di-scan, lalu dicocokkan dengan profil wajah Gamino yang ada dalam database mereka. Cocoklah memang itu mukanya. Penyelidikan dilanjutkan, lalu berhasil menemukan akun Facebook sebuah restoran yang letaknya tepat di sebelah Manus Garden tadi. Namanya La Cocina de Manu atau Manus Kitchen. Ditelusuri bahwa 2 tempat usaha tersebut dimiliki oleh orang yang sama bernama Manuel Mirmono atau Manu berusia 61 yang rupanya sangat mirip dengan buronan Gamino. Pada Jumat 17 Desember 2021, akhirnya kepolisian Spanyol mendatangi restoran itu dan ngebawa Bapak Manuel untuk diinterogasi lebih lanjut. Dari hasil sidik jari dan tes DNA, kemudian diketahui memang dia adalah Gio Acino Gamino yang kabur hampir 20 tahun lalu. Menukar nama, menikah, menjadi koki sebuah restoran lalu dengan modal sendiri berhasil buka restoran. Diikuti buka usaha sayur dan buah yang sangat laris manis. Pokoknya udah memiliki kehidupan baru yang aman dan menjadi pribadi yang lebih baik serta dekat dengan Tuhan. Tanpa perlawanan, akhirnya dia ngaku dan dikembalikan ke Italia untuk menjalani masa hukuman seumur hidupnya. Gamino cukup kaget bisa ketahuan gitu karena lebih dari 10 tahun terakhir nggak pernah menghubungi keluarganya sama sekali di Italia supaya tidak tertangkap. Kenyataannya kalah sama Google Maps.
Kisah berikut cukup viral, videonya beredar pada bulan Agustus 2021 sampai kemana-mana. Saking viralnya setiap buka sosmed kayaknya itu-itu aja beritanya. Pengen ngebahas sih dulu tapi ke pending terus, dan sekarang waktu yang tepat. Mungkin banyak yang udah tahu, kalau yang belum disimak baik-baik. Maxwell Berry atau Max adalah seorang pemuda asal Norwalk, Ohio, Amerika yang saat kejadian berusia 22 tahun. Baru aja lulus sarjana ekonomi dari Universitas Ohio Wesleyan dan sedang dalam masa mencari pekerjaan. Tapi dia orang kaya kok, orang tuanya pengusaha, dan Maxwell tidak punya catatan kriminal serta terkenal baik oleh para kawan sekelilingnya. Bahkan pernah mendapat award dari komunitas orang Yunani di kampusnya. Pada Sabtu 31 Juli 2021, Max Berry melakukan perjalanan sendirian karena ada interview kerja. Dari Philadelphia ke Miami dengan naik pesawat Frontier Airlines nomor penerbangan 2289. 1 jam setelah penerbangan dimulai, menurut penumpang lain sikap Maxwell mendadak kayak orang stres, teriak sana-sini, bahkan orang yang tadi duduk di sampingnya ampe minta pindah ke area belakang yang untungnya masih ada kursi kosong. Setelah diperhatikan ternyata dia ngebawa minuman beralkohol dan mulai ngaco karena mabuk. Ada yang negur langsung dilawan dan dimaki sama Maxwell. Bahkan dengan so jago bilang bahwa bapaknya adalah orang kaya dan terkenal, lebih kaya dari presiden, punya saham senilai $2 juta di Frontier, dan sanggup beli apa aja, termasuk ngebeli mulut-mulut mereka yang ngebacot dan protes sama kemabukannya saat itu. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa minuman alkohol lolos masuk ke pesawat? Ternyata aturannya emang diizinkan, namun kadarnya nggak boleh lebih dari 70%. Bahkan pihak maskapai selama penerbangan juga menjual minuman tersebut dalam kabin. Dalam keributan yang dibuatnya tersebut, kemudian tanpa sengaja, Maxwell menumpahkan minumannya sedikit sih ke kaos yang dipakai, hingga dia pun menunjuk ke toilet sebentar, dan keluar dari sana tanpa pakai baju, cuma celana doang karena mengira hal ini wajar-wajar aja, sebab bajunya kan lengket dan basah, padahal mana boleh, emang dikira lagi di pantai. Dua orang pramugari coba ngajak ngobrol sambil membujuk supaya bajunya dipakai, biar sopan demi kenyamanan bersama. Namun dia ngelawan dan menolak terus sambil teriak. Bahkan para pramugari tadi ngebantunya untuk ngambil kopernya dari atas supaya bisa cari kaos lain untuk dipakai jika yang tadi masih basah kena minuman. Malah yang ada si Maxwell dengan erotisnya meremas dada salah satu pramugari itu secara kasar sebanyak 2 kali sampai perempuan tersebut kaget dan hampir menangis. Suasana makin ribut karena perbuatan tercela ini menyinggung para penumpang wanita lainnya. Maxwell pun kembali memakai kaos yang agak basah tadi dan duduk dengan tenang. Ternyata pramugari tadi cerita di pantry ke salah satu temannya yang pramugara tentang perbuatan Maxwell. Makanya si pramugara langsung menuju kursi Maxwell untuk ngasih teguran yang lebih agresif, bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah melanggar hukum. Yang ada dengan cekatan, Maxwell malah meninju wajah si pramugara namun mendapat perlawanan karena badannya nggak kalah besar. Pemuda itu makin ngamuk gak ketulungan, main kaki, main tangan, ngeludah, nyeruduk, dan apa aja dilakukan untuk menyerang si pramugara. Beberapa penumpang lain mencoba ngebantu pramugara karena semua udah kelewat batas. Sementara untuk di pesawat bingung ya kalau ada yang begitu. Mau diturunin kemana coba? Di atas awan. Dilempar keluar juga kan ntar bisa hilang. Mau disimpen atau dikurung juga nggak ada tempat. Yang ada kemudian semua beramai-ramai menggunakan lakban aluminium keras dari laci pesawat untuk mengikat kaki, tangan, badannya juga bahkan ampe ke muka dan direkatkan pada kursi penumpang agar pemuda tersebut sulit bergerak serta tenang tanpa mengganggu yang lain. Udah seperti mumi hidup, semua orang tertawa sambil merekam tanpa peduli Maxwell yang coba teriak minta tolong. Habis pas mulutnya kebuka dikit aja dia langsung ngeludah dan berkata kotor, bener-bener di luar kendali. Takutnya kalau nggak dikituin, dia beneran nekat melaksanakan ancamannya yang sempat bilang akan menuju ke area kokpit untuk mengacaukan penerbangan. Dijadikan mumi aja lebih baik. Hal ini pun terjadi selama hampir 2 jam setelahnya sampai mendarat. Saat tiba di Miami langsung ya Maxwell ditahan oleh kepolisian setempat karena mendapat 3 tuntutan serius atas undang-undang penerbangan serta pelecehan. Bahkan komunitas pramugari dan pramugara se-Amerika melakukan tuntutan atas sikapnya tersebut karena korban si pramugari menjadi trauma akibat perbuatannya.
Menurut sang pengacara, Maxwell adalah orang baik yang tanpa sengaja berbuat nakal. Pemuda itu menyesali tindakan bodohnya dan minta maaf pada semua pihak, khususnya para awak kabin serta penumpang lain yang terganggu. Sejak viralnya video tersebut, semua bersikap kasar sama dia dan keluarga. Dikecam habis-habisan, bahkan beberapa perusahaan tempat dia ngirim CV lamaran kerja langsung nge-blacklist. Dirinya stres dan keluarganya depresi, makanya ingin berubah menjadi lebih baik. Pada hasil sidangnya, Maxwell mendapat hukuman penjara 1,5 tahun serta denda $15.000 atau sekitar 230 juta rupiah. Namun, dia kemudian hanya menjalani 60 hari kurungan aja karena membayar jaminan di luar biaya denda tadi. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 3 kisah tadi yang paling bikin gregetan sambil gigit-gigitin sendal? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.